Hari ini kita coba untuk penjelasan tentang coding seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah Ibu Francisca. Jadi di sini saya coba untuk menampilkan pembelajaran dan pelatihan pada saat saya mengikuti coding. Saya di sini tidak menampilkan seperti yang sudah ditampilkan Pak Mario tentang modul dan segala macamnya. Jadi saya merangkumnya dalam bentuk yang saya mengerti dan mudah untuk dipahami oleh kita semua. Bahkan bukan seorang tenaga pendidik mampu untuk mengerti tentang apa itu coding. Di sini saya juga tampilkan coding dan deepfake, ya, yang nanti akan ujung-ujungnya penggunaan deepfake. Oke, kita mulai saja. Oke, di awal di sini saya mulai dengan pengertian dari coding terlebih dahulu supaya rekan-rekan semua mengerti apa itu yang dimaksud dengan coding. Di sini coding atau pengkodean adalah proses menulis instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman untuk mengkomunikasikan kepada komputer agar dapat menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Jadi kalau seandainya dalam bahasa Indonesia ini disebut pengkodean. Jadi coding, kode dan seterusnya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana coding, kode tersebut, simbol-simbol tersebut itu bisa nyambung dengan peralatan benda mati. Dalam hal ini adalah komputer yang akan kita gunakan pada zaman sekarang. Kita lanjut. Cara bekerjanya bagaimana? Cara bekerjanya itu adalah bahasa pemrograman. Kita menggunakan yang pertama bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman inilah yang kadang-kadang sering kita lupakan. Karena apa? Karena terlalu sulit untuk dipelajarinya. Saya coba nanti untuk bahasa pemrograman kita menggunakan bahasa yang mudah, bahasa sehari-hari. Ya, jadi nanti di dalam coding ini, penggunaan coding ini yang nanti akan ada ujung-ujungnya dengan menggunakan deepfake, itu kita harus menggunakan bahasa di mana bahasa itu nyambung dengan lawan bicara kita. Dalam hal ini adalah bahasa yang akan kita pakai kepada benda mati. Dalam hal ini komputer ataupun gadget kita. Ya, bahasa pemrograman sama seperti kita berbicara dengan rekan kerja pasti menggunakan bahasa yang kita nyambung. Kalau saya berbicara sama Sir ngomong bahasa Inggris ke saya nggak nyambung. Ya, jadi saya harus belajar dulu bahasa Inggris baru nyambung bahasanya Sir Novia. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah penulisan kode. Dalam penulisan kode itu tidak bisa sembarangan. Sama kayak kita belajar bahasa juga kita nggak bisa sembarangan. Dalam pembelajaran di kelas kita kalau menggunakan bahasa Palembang itu nanti anak-anak yang datang dari luar kota nanti pasti bingung. Bagaimana juga kita menggunakan bahasa yang umum yang dipakai pada saat kita pembelajaran atau pada saat kita bertugas. Jadi di sini penulisan kode ini menggunakan bahasa-bahasa pemrograman tertentu. Bahasa pemrograman tertentu di sini dalam bahasa komputer yang sering dipakai itu adalah bahasa Java, PHP, bukan pemberi harapan palsu ya Bapak Ibu. PHP, kemudian juga ada yang paling ngetren zaman sekarang Python. Ya, kalau yang biasa sering dipakai untuk pembuatan web biasanya menggunakan PHP, Java itu biasa dipakai. Tapi sekarang lebih dominan menggunakan Python. Oke, yang ketiga penerjemahan dan eksekusi. Nah, dari perintah atau berupa sintaks ini kita akan proses sehingga komputer itu bisa mengeksekusi apa yang kita inginkan. Jadi kalau seandainya contoh kita memberi perintah kepada seseorang, kamu harus makan, maka itu harus diproses. Kalau seandainya seseorang itu mau makan tetapi dia nggak punya sesuatu untuk dimakan, maka tidak ada gunanya. Nah, di sini contoh-contohnya itu yang dimaksud dengan coding. Yang jadi masalah adalah
latar belakang kita dalam dunia pendidikan pembelajaran tentang coding itu tidak nyambung. Jadi bagaimana caranya di sini saya coba untuk memberi gambaran secara umum kepada Bapak Ibu semuanya supaya apa yang saya sampaikan ini bisa nyambung dengan kita semua. Contoh penulisan coding di sini kalau seandainya bisa dilihat Bapak Ibu, ini menggunakan HTML ya. Dia menggunakan HTML bagaimana cara menampilkan bagian awal dari sebuah website di mana dia menampilkan kode-kodenya HTML, kemudian head itu mengartikan di bagian kepalanya, bagian atasnya, kemudian dia menunjukkan title, ini menggunakan bahasa atau kalimat yang akan kita sebagai manusia tampilkan. Di situ tulis halaman judul, kemudian headnya ditutup, baru masuk ke bodinya. Artinya kita menyuruh komputer untuk menampilkan bagian intinya. Ya, ini salah satu contoh adalah bahasa pemrograman. Ya, ini salah satu contoh bahasa pemrograman. Ini contoh penggunaan HTML. Dan di sini penggunaan yang namanya Python. Ini yang lebih ngetren zaman sekarang. Ya, contohnya seperti ini. Ini di mana konversi Celsius dengan Fahrenheit. Kemudian di situ untuk menampilkan derajat cuaca dalam bentuk Fahrenheit ataukah dalam bentuk Celsius. Mungkin kalau Bapak Ibu mempelajari ini, saya jamin pasti nggak akan kelar-kelar. Iya, karena apa? Karena waktu zaman kuliah belum tentu anak-anak kuliah jurusan komputer juga mengerti. Jadi yang ini saya gambarkan secara umum saja. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, coding ini adalah komputer akan memahami instruksi tersebut. Jadi komputer mengerti apa yang kita minta, kemudian melakukan operasi sesuai dengan keinginan kita. Apa yang ada di dalam otak kita, kita tuangkan dalam bahasa-bahasa tertentu sehingga komputer bisa mengerti keinginan kita. Itu adalah coding. Oke. Sekarang pertanyaannya, coding berdasarkan KBBI. Berdasarkan KBBI apa sih yang dimaksud dengan coding? Simple. Dari KBBI hanya menjawab pengkodean sesuai dengan bahasa Indonesia. Code itu artinya kode, ditambah akhiran in. Mungkin Sir nanti bisa menjawab tentang kalimat simple past tense dan seterusnya. Makanya diartikan dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, coding diartikan dengan pengkodean. Bagaimana kita mengkodekan perintah atau sintak-sintak tersebut sehingga komputer ataupun gadget bisa mengerti apa yang kita inginkan. Jadi kalau di sini saya bisa gambarkan bahwa lebih detailnya KBBI mengartikan sebagai satu sistem tanda atau simbol yang dipakai atau disepakati untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Jadi di sini coding di situ untuk menyampaikan informasi tertentu ataupun pesan-pesan yang akan disampaikan. Jangan sampai orang yang menyampaikan pesan itu nggak nyambung kepada orang yang dituju. Kadang-kadang di sini yang disebut dengan pemberi harapan palsu. Ya. Contohnya, kalau misalnya seseorang berharap dia punya keinginan tertentu, ternyata dari sana dia tidak membalas. Nah, itu harapan palsu. Oke, berikutnya adalah aturan atau prosedur yang digunakan untuk mengubah suatu data atau informasi menjadi bentuk lain yang berbeda. Maksudnya di sini adalah aturan yang sudah kita buat, sintak perintah yang sudah kita buat sedemikian rupa sehingga itu membentuk suatu kalimat yang akan meminta kepada alat komputer, gadget ini bisa melakukan sesuatu. Kalau seandainya perintahnya salah, maka gadget tersebut, alat tersebut, dia tidak akan pernah bisa memberikan sesuai dengan keinginan kita. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyampaikan perintah kepada alat tersebut. Kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. AI di sini ada beberapa terjemahan yang agak
menurut saya kurang familiar, ya, kurang umum. Karena di awal AI itu banyak diartikan sebagai kecerdasan buatan, AI. Tetapi oleh dunia pendidikan diartikan menjadi kecerdasan artifisial. Bapak Ibu, saya minta tolong jangan dipertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Silahkan tanya kepada yang ahli dalam bahasa. Saya kurang mengerti soal itu. Ya, yang saya tahu AI itu adalah kecerdasan buatan. Kalau nanti saya berbicara kecerdasan buatan itu artinya kecerdasan artifisial, ataupun kalau saya berbicara kecerdasan artifisial itu artinya kecerdasan buatan. Sama saja dengan yang disebut dengan AI. Oke? AI, apa sih yang dimaksud dengan AI? Nah, di sini AI saya melukiskan adalah teknologi ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk mensimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, memahami bahasa, dan mengenali objek atau pola. Agak sedikit menjelimet. Tapi ini maksudnya adalah dengan menggunakan AI, alat yang kita inginkan tersebut bisa nyambung dengan perintah yang kita sampaikan. Contoh, kadang-kadang kita berbicara aja kadang-kadang nggak nyambung. Apalagi kita menyampaikan kepada anak didik kita. Kita menyampaikan kepada binatang peliharaan kita, kadang-kadang tidak nyambung. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada benda mati, alat komputer, sehingga alat tersebut, gadget tersebut itu nyambung, mengerti. Sudah mengerti, dia bisa menjalankan apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Nah, disinilah kemampuan dari AI tersebut, kecerdasan buatan ini, untuk menangkap. Sehingga kadang-kadang AI di sini banyak sekali dimanfaatkan orang-orang untuk baik itu positif, negatif, ataupun aneh-aneh. Ya, oke, kita lanjut. Sedangkan dari KBBI menilai bahwa AI, definisi dari AI, program komputer dalam meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Jadi pemikiran dari KBBI adalah bahwa komputer ini akan meniru karakteristik, mengklonkan, ya, membuat kembaran dari dari manusia tersebut, sehingga alat tersebut bisa menyerupai dengan orang yang memerintahkan sesuai dengan keinginannya. Ya, ini contoh-contoh definisinya. Kalau tadi kita tentang definisi dari coding, sekarang definisi dari AI. Nah, di sini Bapak Ibu saya punya sedikit gambaran tentang video yang sekarang sedang berlangsung, dan video ini sudah banyak beredar sehingga membuat sedikit permasalahan menjadi agak semakin ricuh terhadap demo-demo yang kemarin. Ya, mungkin nanti saya akan tampilkan ada 2 buah video. Ini yang pertama, nanti saya tampilkan videonya. Nanti Bapak Ibu saya minta komentarnya terhadap video tersebut terkait dengan coding dan deepfake. Yang ini tidak ada suaranya. Oke. Bapak Ibu sudah lihat videonya? Jelas ya? Ada tanggapan
Kalau suaranya memang tidak ada, dari awal memang dari sumbernya tidak ada suara. Ada tanggapan? Apa itu? Jalannya mundur. Oke. Sri Mulyani mundur. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah diedit. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Jadi gambar tadi adalah, video tadi adalah terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini. Karena adanya maraknya demo dan segala macam, sehingga gambar yang harusnya tidak ada masalah dalam video tersebut dijadikan masalah. Kenapa? Setelah rumahnya Sri Mulyani dijarah, sempat terdengar bahwa Sri Mulyani mundur. Permasalahannya adalah dia tidak menampilkan kata mundur dari jabatan. Cuman yang jadi masalah adalah orang yang melihat video mundur. Disinilah kita sebagai pengguna, user, harus cermat dalam menganalisis video tersebut. Kalau videonya aslinya benar Bapak Ibu, hanya di reverse, diulang mundur. Gara-gara video ini Sri Mulyani terkesan mundur dari jabatan. Padahal videonya Sri Mulyani berjalan seperti biasa, tetapi diputar. Yang ditampilkan adalah Sri Mulyani mundur. Harusnya di dalam video tertulis Sri Mulyani berjalan mundur, tetapi ditampilkan sama orang-orang Sri Mulyani mundur. Oke, ini sedikit tetapi ini bisa berbahaya. Ya, satu lagi video Bapak Ibu. Semoga ini ada suaranya. Kalau seandainya kamu jadi presiden, apa hal pertama kali yang akan kamu lakukan saat menjabat? Bubarkan DPR. Kita ulang satu kali lagi Bapak Ibu. Kalau seandainya kamu jadi presiden, apa hal pertama kali yang akan kamu lakukan saat menjabat? Bubarkan DPR. Oke. Ini video yang kedua. Ada tanggapan Bapak Ibu? Silakan. Kita santai-santai saja. Ada tanggapan? Bu Sili yang terkait dengan Pancasila, perpolitikan Indonesia. Tidak semudah itu. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Senopian? Wawancara membuat DPR. Tanggapannya gimana, Sir? Bocah kecil membicarakan politik. Ada lagi Bapak Ibu? Video ini bisa berarti baik atau buruk. Buruknya untuk yang salah tangkap, baiknya untuk buzzer-buzzer yang dibayar. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Bu Tika mungkin sudah menyiapkan Bu Tika? Itu bisa saja orang sudah mengarahkan, kan tergantung yang lihat nantinya. Untuk situasi saat ini, karena kepercayaan masyarakat itu sudah kurang terhadap pemerintahan. Nah, kalau yang ditampilkan videonya itu orang dewasa, gambar orang itu langsung dicari, Pak. Nah, tapi kalau anak-anak itu otomatis itu kecerdasan tadi, Pak, ya, kecerdasan buatan. Nah, jadi satu sisi ada yang menggorengnya, tadi kata Pak Mario,
untuk dapat cuan, ada itu melihatnya sebagai hiburan semata. Hiburan semata, tetapi intinya itu mengkritik ke pemerintahan bahwa DPR saat ini memang tidak efektif dalam menjalankan tugas dan perlu dibubarkan. Oke, terima kasih. Jadi saya tidak membenarkan maupun tidak menyalahkan Bapak Ibu. Semuanya yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah benar semua. Tetapi yang saya ingin nilai dari sini, yang saya bisa analisis dari sini adalah inilah kemampuan orang menggunakan teknologi untuk menghancurkan. Kenapa bisa begitu? Karena bagaimana mungkin seorang anak bisa menggunakan jas? Bayi loh, seorang anak kecil, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mungkin seorang anak kecil membicarakan tentang yang namanya politik. Saya tidak mau menyinggung ke ranah itu karena bukan bidang saya. Ya. Yang ketiga adalah video ini ditampilkan pada saat negara kita sedang dalam kondisi seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah orang yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini itu bisa sangat membahayakan. Bisa sangat membahayakan. Dengan kemampuan teknologi yang dia punya, semua itu bisa menjadi sumber buat dia untuk membuat sesuatu yang berbeda. Oke. Kita lanjut. Kalau seandainya mau menjadi presiden, Oke, selanjutnya adalah deepfake. Deepfake di sini adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan. Jadi di dalam AI sendiri ada bidangnya yang disebut dengan deepfake yang saat ini sedang lagi disukai banyak orang. Yang memungkinkan memanipulasi konten digital seperti video, audio, atau gambar sehingga tampak sangat nyata. Jadi yang barusan Bapak Ibu lihat itu adalah video deepfake. Tanpa kita sadari, itu sudah masuk ke dalam dunianya kita. Itu sudah kita anggap biasa. Tetapi yang jadi masalah pada saat kita percaya, nah ini yang bahaya sekali. Bahaya sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang kasus kejadian papa ataupun mama minta pulsa. Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kejadian konten Mbak In Wong bagi-bagi giveaway. Ya, itu adalah deepfake. Tanpa kita sadari, deepfake sudah mulai masuk ke dalam dunia kita. Oke, kita mulai pembahasan tentang deepfake. Iya, pembagian hadiah dan segala macam itu konten deepfake. Jadi deepfake ada 3 macam. Yang pertama berupa audio, seperti tadi saya bilang, ada papa ataupun mama minta pulsa tanpa kita sadari. Kemudian berupa gambar. Gambar di sini seperti yang sekarang lagi heboh, masalah ijazah. Saya tidak ngomong saya mendukung siapa, tapi itu adalah sebuah konten deepfake. Yang ketiga, video. Video ini kenapa Pak? Apa bedanya video sama gambar? Video ini yang dimaksud dengan video adalah gambar yang bergerak, berkesinambungan. Kalau gambar hanya gambar tok. Hanya gambar tok. Banyak sekali gambar-gambar ini dimanipulasi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berupa ijazah. Ada banyak sekali yang lainnya. Ya. Jadi inilah model-model orang menggunakan deepfake. Contoh-contoh untuk menggunakan deepfake tanpa kita sadari juga ada di sekeliling kita. Biasa kita menggunakan ChatGPT, kemudian ada Grok.com, Suno.com, paling suka menggunakan Suno.com,
karena dia menggunakan suara, akhirnya dia berubah bentuk dari perintah menjadi sebuah musik. Ini yang saya tampilkan, ini fungsinya macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam. Ada yang hanya untuk merubah suara, ada yang untuk merubah video, ada yang untuk merubah gambar, dan seterusnya. Ini juga yang akan kita pakai, yang akan kita coba latih untuk kita pakai sesuai dengan bidang kita kerja. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, saya bisa sedikit mengulas kembali. Ibaratnya deepfake ini, kalau seandainya senjata ini sangat-sangat berbahaya kalau dia berada di tangan yang bukan salah, tangan yang tidak semestinya. Kenapa bisa begitu? Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau di koki, andaikan deepfake ini ataupun teknologi ini ada di tangan seorang koki, seorang ibu rumah tangga, senjata, anggaplah pisau. Menurut Bapak Ibu, apakah berfungsi dengan baik? Bisa jadi kan? Bayangkan ibu-ibu mengupas bawang dengan senjata, dengan pisau, itu akan jauh lebih baik dibanding tidak menggunakan senjata. Benar? Kembali lagi di bidang kriminal. Senjata di bidang kriminal, apakah dia berfungsi dengan baik? Berfungsi. Menurut Bapak Ibu, Berfungsi. berfungsi dengan baik kan? Baik. Sebagai contoh saya kasih tahu. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Bukan saya ngomong seperti ini bahwa ini bakal terjadi di kita, nyumpain enggak, ya. Contoh, maaf kata, tiba-tiba pada saatnya kita lagi pulang ataupun lagi pergi ke suatu tempat, tiba-tiba di situ ada orang yang bilang sama kita, serahkan duit kamu. Pertanyaannya, kalau dia tidak pegang senjata, baik pisau, pistol, pokoknya dia tidak pegang senjata, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan melawan atau lari atau bagaimana? Bisa melawan, bisa lari. Bisa jadi. Bisa. Bisa jadi. Sekarang kalau seandainya dia pegang senjata, Pikir dulu. Lihat dulu senjatanya, Pak. Lihat dulu, Pak. Pikir dulu. Lihat dulu senjatanya juga, Pak. Kalau senjatanya Pisau. lidi jadi runcing. kesimpulannya menurut Bapak Ibu ada fungsinya? Berfungsi. Berfungsi dengan baik. Sekarang tadi saya sudah bilang, bukan kepada yang positif, bukan kepada yang negatif. Yang menjadi masalah kalau berada di tangan yang tidak tepat. Iya. Bayangkan senjata tersebut berada di tangan anak kecil. Bapak Ibu mungkin pernah punya anak kecil, Bapak Ibu mungkin pernah lihat anak kecil, Bapak Ibu mungkin punya adik kecil. Bayangkan anak di bawah umur menggunakan senjata. Apa yang akan terjadi? Mencelakai diri sendiri. Mencelakai diri sendiri. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya permasalahan tadi deepfake ini dipakai sama orang yang tidak bertanggung jawab, ya sudah selesai. Kenapa? Ada undang-undangnya. Undang-undang ITE. Kita asal ngikut-ngikut aja, kita asal jadi buzzer aja, nggak taunya kita lupa ada undang-undang, akhirnya kita ikut terlibat. Oke, jadi saya hanya menampilkan sedikit tentang itu. Jadi di sini saya ingin menampilkan kata manfaatkanlah teknologi, jangan sampai dimanfaatkan oleh teknologi. Oke, itu kata penutup saya. Sekarang kita coba untuk praktek menggunakan deepfake yang akan kita buat. Bapak Ibu punya alat? Ya. Oke, yang punya gadget silahkan disiapkan, yang punya laptop silahkan disiapkan. Dalam hal ini saya ada dua model. Pertama kita menggunakan RPP, pembuatan RPP.
saya yakin pastinya Bapak Ibu semua sudah bisa. Silakan dibuat terlebih dahulu dengan menampilkan boleh menggunakan chat GPT. Boleh pakai chat GPT, boleh pakai Grok. Tadi saya sudah tampilkan. Saya coba pakai Grok, Bapak Ibu. Grok.ai. Kalau Bapak Ibu pengen mencoba, silakan tampilkan Grok.ai-nya pada address barnya. Kalau sudah tekan enter, Oh, pakai GPT baru. Grok, Oke. Grok OOK. GROK. Ini Ibu. Grok.ai. GROK.ai. AI. Orang Palembang lebih canggih sebenarnya. Dari zaman dahulu orang Palembang sudah mengenal AI. Cuman ditambah dah, akhirnya nggak terkenal. AIDA. Oke, kalau sudah terbuka. Ya. Oke, kalau sudah kita coba untuk membuat RPP. Perintahnya dalam hal ini bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Buatkan RPP Buatkan RPP. mata pelajaran mata pelajaran PJOK PJOK. kelas 7, 8, 9. Semua Pak, nanti dikumpulkan di sana ya Bapak Ibu. Kelas 7 saya coba menggunakan pendekatan di learning. Oke, kalau sudah tekan enter, Bapak Ibu silakan menggunakan mata pelajaran yang lain, silakan masing-masing. Maka otomatis RPP secara deep learning untuk mata pelajaran kelas 7 semester ganjil sudah selesai. Hanya semudah itu. Kalau zaman dahulu kita sibuk menggunakan copy paste, sekarang dengan menggunakan AI selesai. Deep learning. Yang tunjuk Bu, yang arah ke atas. Jangan dilihat betul Bu ya. Nanti sama punya saya. Ya, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi tinggal Mana? ya, Pelan-pelan. Sat. disesuaikan mata pelajarannya. Silakan Bapak Ibu tampilkan masing-masing. Ya. Supervisi hari ini boleh? Oke. Ada yang kendala Bapak Ibu? Tidak? Aman ya? Mungkin kalau sinyalnya. Itu pakai apa, Ibu? Kalau sinyalnya jangan tanya Itu ke pakai saya, apa? Pak. Iya. ChatGPT lebih cepet Bu. Hanya itu ChatGPT. kemampuan berapa banyak yang dia simpen. Ini aku datanya. ChatGPT langsung keluar sama. Grok ini lebih banyak daripada ChatGPT. Ya. Ada juga maksimal pertanyaan. Betul. Betul. Ya. Ya. Kalau Groknya lebih banyak Pak ya. Grok ini lebih banyak. Cici. Cici. Ya. Ini sama Cici ini baik hati. Ya. Ya. Agnes Ari, Ya. Black Box, Betul. Sintesia. Itu beda-beda bidangnya. Ada yang berupa video, ada yang berupa gambar, ada yang berupa suara. Ya. Oke. Sunnah tuh tahu.
Suno, ibu bisa konsultasi sama Sir Nobian karena Sir Nobian sering menggunakan Suno. Iya. Sampai semua saya semua. Jangan kayak itu. Jangan kayak itu ah. Aku melo itu. Melo aku mau melo aku. Ya. Ya, kurang lebih sampai di sini bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Cara yang pertama. Yang kedua, ini kita agak sedikit lebih banyak pemahaman. Kita coba menggunakan Canva. Silakan Bapak Ibu yang punya Canva ditampilkan terlebih dahulu Canva-nya. Kelola cookie. Apa ibu pakai apa? Cookie. Canva. Oke, mengerti. Lanjut aja bu, nggak apa-apa bu. 5 semua cookie. 5 Kayak semua penuh cookie. ya? Tidak ada, lanjutkan. Sudah? Sudah terbuka Canva-nya Ibu? Nah, Oke, kalau sudah terbuka, Yuk buat desain. ini saya sampaikan yang simpel-simpel aja Ibu. Karena ke depan ini ada Canva yang canggih. Contohnya Canva yang canggih itu ada orang yang berbicara sesuai dengan keinginan kita, bukan dia yang menampilkan fotonya, ya. Tapi ini kita ngambil basicnya saja. Basicnya kita akan membuat sebuah narasi, tulisan dan sebagainya dengan simple. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba buat atau apa di HP sebutannya, tetap plus. ya pokoknya kita buat. Tambah. Sudah buat. Kemudian setelah kita klik buat, kemudian kita pilih dokumen atau docs. Dokumen atau docs di Canva. Setelah itu masuk Canva, kita buat, kemudian klik dokumen. Ya, kemudian tampilkan dokumennya sampai muncul dokumen putih di mana kita akan siap mulai menulis sesuatu. Sampai dia muncul, kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Sudah muncul semua Bapak Ibu? Oke, kalau sudah muncul, maka berikutnya yang paling simpel adalah kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada tanda plus. Kita kliknya plus, kita klik plusnya, kemudian kita masukkan tulisan ajaib. Kita klik tulisan ajaib. Di situ silakan masukkan apapun kata yang ibu inginkan. Saya kasih contoh di sini adalah saya menuliskan kata deskripsi kota Palembang. Kalau sudah, klik buat. Langsung jadi tulisannya tanpa kita sibuk menulis segala macam. Kalau sudah selesai tinggal sisipkan. Maka tulisan narasi cerita yang kita inginkan sesimpel itu langsung jadi. Saya ingin menambahkan sebuah gambar, tidak masalah. Cari bagian elemen, klik bagian elemen. Kemudian pada elemen di situ, misalnya kita pengen nampilkan kota yang terkait dengan kota Palembang. Kalau sudah tekan enter, maka akan muncul di sini jembatan Ampera.
jembatan Ampera. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan masukkan jembatan Ampera tadi di bagian bawah sini, ataupun di tengah, ataupun di atas, terserah kita mau menampilkan di mana, silakan. Saya tinggal tarik jembatan Amperanya, saya letakkan, semudah itu. Bisa Bapak Ibu? Iya. Betul. Betul. Iya. Kanva biasa ya. Ibu bisa bayangkan, ibu menggunakan akun belajar itu mendapatkan Canva Pro. Ya, gratis. Bisa lebih dari itu. Ini yang free account, akun free, akun gratisan. Ini yang simple, saya lagi coba untuk pembuatan selamat datang. Jadi nanti ada orang yang berbicara, entah anak kecil, entah bagaimana, yang menyatakan selamat datang di SMP Sapers 2, ya, tanpa melibatkan anak-anak siswa kita untuk sebagai pembuka dari, kalau seandainya kita ada eksibisi apa segala macam, dia akan muncul dengan menggunakan Canva. Hanya dengan menggunakan Canva. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, deepfake sudah banyak sekali masuk ke bidang-bidang kita. Permasalahannya adalah kita mau berfungsi sebagai koki kan? Kita mau berfungsi sebagai kriminal kan? Atau kita sebagai anak kecil? Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.